sampai 90% kemenangan. Bahkan Terus, setiap hari saya main pun kemenangan saya dan keuntungan saya dari judi itu menghasilkan. Karena media terus, judi yang saya pakai ini dua, Mas, melibatkan pikiran, kemampuan sama pikiran. Medianya itu poker oke. sama biliar nih, Mas. Terus, Ya kan? Nah, jadi saya mendapatkan keuntungan yang betul-betul bisa saya jadikan opsional ketika saya suatu saat membutuhkan dana darurat, atau bahkan terus, bahkan izin lah, ini bukan, semoga bukan bagian daripada kesombongan ya. Gaji bulanan saya beberapa bulan ke belakang ini pun nggak kesentuh, Mas, tapi saya pengen berhenti nih di pola ini gitu. Bisa dikasih insight, Mas, lu, caranya gitu, Mas? lu online apa darat? Kalau poker online udah pasti dong. Kalau biliar itu kadang online, kadang juga langsung gitu di meja biliarnya langsung gitu, Mas. Ya kenapa harus berhenti? Ya makanya saya nggak mau gini, Mas. Kalau saya paham saya orangnya nggak baik ya. Jadi kalau menurut saya Hmm, tingkatan orang jahat tuh, kan saya anggap saya jahat lah gitu kan. Ada orang hmm. jahat yang nggak paham dirinya jahat, itu yang susah tuh. Nah, saya jahat, tapi saya paham saya jahat. Saya mau berubah nih, tapi belum ketemu kliknya ini. Apa yang buat saya pengen berhenti gitu? Karena kalau teman-teman saya ajak ngobrol, menangan saya juga mereka nikmati gitu. Jadi nggak masuk aja ke telinga saya insight mereka. Gimana ya? Ya nggak gimana-gimana gitu loh, karena statement yang lu katakan bahwasanya bahwa judi ini masih memberikan harapan di dalam hidup lu, maka ya teruskan aja judi lu. Oke. Tapi terlalu disayangkan gitu loh kan. Sekarang gini aja Gung, ketika lu sedang membangun sesuatu di dalam hidup lu, ya yang mana itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, terus gua datang gua hancurkan, kira-kira gimana? Iya, sedih lah, Mas. Galau lah saya, Mas. Sedih. Terus bagaimana perasaan ibu lu ketika dia tahu anak yang dilahirkan dari rahimnya terlahir hanya untuk menjadi seorang penjudi? Kecewa dong pasti. Kecewa lah. Kecewa. Jadi apa yang lu membanggakan tentang judi lu? Yang mengakui kehebatan lu berjudi itu ya sesama lu penjudi. Orang lain yang tidak mengenal judi tidak akan membanggakan apa yang lu ceritakan. Iya. Ini izin, Mas. Ini makanya saya bilang semoga bukan bagian daripada kesombongan ya. Ini kalau saya berani Hmm. sharing, berarti ini saya mengakui ini nggak baik, Mas. Saya makanya pengen minta saran gitu. Ya kalau lu bilang nggak baik pasti tidak baik. Karena gini, hidup ini bukan bicara tentang lu judi doang, ya. Ada sebuah tanggung jawab yang harus lu selesaikan sebagai seorang anak nantinya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Terus pertanyaannya mau sampai kapan? Apakah bisa judi yang lu ceritakan itu akan lu ceritakan nanti kehebatannya ketika lu sudah menginjak usia yang tua? Kan nggak bisa juga. Iya benar, Mas. Mau berhenti atau tidak itu adalah pilihan gitu loh. Jadi bagiku ya terlalu miris ya ketika lu bercerita sesuatu tentang hal bodoh yang menjadi suatu kebanggaan gitu loh kan. Gua nggak peduli lu menang atau gua nggak peduli lu kalah gitu loh kan. Hmm. Ya sekarang mau sampai kapan gitu loh. Kalau bagiku ya, bagiku pribadi, ketika aku melihat orang masih berjudi, ya gue lebih pintar daripada mereka yang tolol gitu loh. Karena kenapa? Karena gue sudah tidak percaya apapun lagi yang namanya rezeki itu buatan manusia ya. Tidak akan ada orang yang akan dengan sengaja dan tololnya ingin membuat hidup orang lain lebih kaya atau lebih baik daripada dirinya. Ya, maka yang gue sampaikan tadi ya, cerita-cerita yang lu sampaikan tadi itu hanya bisa dibanggakan kepada sesama penjudi. Ke orang lain yang tidak berjudi, cerita itu tidak akan menjadikan apapun. Yang terjadi adalah lu hanya terus membuang waktu di dalam kehidupan lu. Itu yang terjadi faktanya. Oke.
Waktu yang tidak akan pernah bisa lu kembalikan. Mau lu menjadi dewa judi, dewa poker, dewa biliar ya, lu tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu di dalam hidup lu. Karena gue pastikan suatu saat lu akan menua, suatu saat lu akan mati. Nah, ketika lu sudah mencapai di tahap posisi seperti itu, coba tanya kemana hebat lu yang kemarin. Bisa nggak itu lu pertanggungjawabkan? Iya, benar Mas. Hah? Tidak ada satu orang ibu pun yang bercita-cita anaknya lahir dari rahimnya itu menjadi seorang penjudi. Ibu mana? Ibu mana yang menjadikan kebodohan anak itu suatu kebanggaan? Nggak ada. Ya. Oh, si Agung anakku jago main biliar, dia menang terus dari biliar. Pernah nggak lu denger cerita-cerita seperti itu? Nggak pernah dong. Nggak pernah. Ya. Tapi dengan lu menjalankan ibadah, sholat waktu, ibu lu akan merasa bangga. Meskipun tidak diceritakan kepada orang lain, tapi dia bangga sudah melahirkan lu. Iya benar Mas. Ginilah ya, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki suatu tujuan. Ya, tinggal tujuannya mau menjadi apa? Mau menjadi pecundang atau mau menjadi seorang pejuang. Ya, nakal boleh, tolol jangan gitu loh kan. Itulah pilihannya. Lu mau bermain ya silakan. Ya, tapi gua pastikan hidup lu tidak akan baik-baik saja. Karena sesuatu yang kita dapatkan tidak melalui sebuah proses, cenderung kita tidak akan menghargai. Itu fakta. Ya. Atau dia akan dihilangkan dengan berbagai cara. Itu cara Tuhan. Iya benar Mas. Sekarang gini lah, lu bermain judi sudah berapa lama? Terus apa yang lu dapatkan? Gak ada, gua pastikan gak ada. Selain kesombongan. Kalau untuk beberapa bulan ini, saya memang mudah-mudahan saya nggak ada kalahnya ngepull nih rekening. Oke. Tapi andai kata suatu saat nanti lu harus kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup lu, apakah uang yang lu miliki samping ngepull itu akan berguna? Enggak Mas, nggak bisa dibeli Mas, benar. Nah, berguna nggak? Sekarang gue tanya. Nggak berguna. Nggak akan berguna, brother, ya. Ya, nggak akan berguna. Jadi buat apa, gitu loh. Ya. Buat apa lu melakukan suatu kesia-siaan di dalam hidupmu? Makanya gue bilang, cerita tentang lu hebat bermain judi dan segala macam itu hanya akan bisa diakui sesama penjudi. Cerita itu tidak akan menjadi apapun dengan orang yang sudah hancur dari judi. Ya, dan gue pastikan tidak ada orang yang menang dari judi itu. Siapa yang menang? Kalau ada yang menang ya gue jilat lubang pantatnya sini. Iya. Mau sejago apapun lu bermain, mau sepintar apapun lu mengatur pola, ingat ya, di dalam perjudian online itu ada proses transaksi. Ya, ketika lu menang itu harus ada yang membayar. Ketika lu menang tidak ada yang mau membayar, mau ngapain lu tanya? Mau ngapain? Ya benar. Bisa nggak menang bisa nggak modal 50.000 menang 1 miliar? Bisa. Tapi siapa yang mau bayar? Google Chrome. Tuhan yang mau bayar. Ya, karena bandar tidak akan bodoh ya, ingin membuat orang lain lebih kaya atau lebih baik daripada dirinya. Itu nggak akan mungkin. Ya, faktanya seperti itu. Maka gue katakan kalau ada orang yang kaya karena judi, gue jilat lubang pantatnya, bawa ke sini, lampirkan semua mutasi rekeningnya dari awal dia berjudi sampai hari ini. Jadi kalau lu masih yakin tentang judi lu, ya silakan, brother. Tidak jadi masalah, ya. Bukannya gua berharap atau gua meminta akan apa yang terjadi dalam hidup lu,
Tapi sepengalaman gue yang sudah lewat umur 40 ini ya, semuanya akan menjadi hancur. Ya, tidak dia hancur secara finansial, hancur secara kesehatan. Tidak dia hancur secara kesehatan, dia akan hancur secara mental. Ya. Lu menang terus dari judi, ya. Ternyata umur lu cuma 2 hari lagi. Kira-kira gimana? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain gue tanya? Hah? Lu menang terus nih dari judi 1 bulan full menang duit 1 miliar, 3 minggu kemudian kecelakaan, ya hilang kedua bola mata. Mau ngapain? Karena sesuatu yang tidak baik maka hasilnya pun tidak akan baik. Itu hukum alam. Jadi Buktiin kalau aja. Begini Mas, jadi kalau dulu saya judi yang saya mainin berhentinya saya itu karena kalah gitu. Karena kan kalau saya berhenti karena memang banyak kalah gitu kan. Kalau yang pola sekarang nih saya bener-bener pengen berhenti, tapi standar hidup mungkin yang mempengaruhi kali ya Mas ya, karena saya dapetin terus kemenangan, jadi susah nih. Saya pengen tapi masih susah nih. Ya nggak usah berhenti, seperti gua sampaikan tadi ya, nggak usah berhenti, teruskan main lu. Ya kalau perlu pola-pola yang lu pahami itu lu terbitkan menjadi suatu buku ya. Jadikan diri lu sebagai narasumber orang yang sukses karena judi online, supaya nanti akan menjadi suatu kebanggaan ibu dan bapak lu yang sudah mengurus lu, bahkan melahirkan lu dari kecil. Kalau menikah Ya. bisa jadi alasan berhenti nggak Mas? Nggak usah nikah, ngapain, judi aja. Kan kalau banyak uang kan nggak usah ada ikatan, free, bebas. Lu mau kapan, malam ini sama siapa, malam besok sama siapa, malam besok lagi sama siapa, itu kan bebas gitu loh. Saran gua nggak usah nikah, saran gua ya nggak usah nikah. Ya, judi aja terus, judi ngewek mabok, judi ngewek mabok, judi ngewek mabok, udah gitu doang, nggak apa-apa. Gampang kan hidup. Ya. Modal 50.000 jadi 50 juta. Judi ngewek mabok, habis modal 50.000 lagi jadi 50 juta. Bro, brother, sorry ya. Benar-benar. Ya, sorry Gung ya. Sekali lagi sorry banget ya. Kalau lu cerita sama tukang ikan asin, mungkin bisa lu bohongi, brother. Ya. Tapi kita ini sama-sama tukang sayur. Ya. Jadi apa narasi yang lu bangun dari tadi itu hanyalah omong kosong. Ya. Terserah ya, kalau lu nggak suka lu DM gua atau gua ketemu lu atau lu yang ketemu gua, bebas. Ya. Jadi lu naik ke atas room ini bukan untuk bercerita, lu hanya sedang mempertontonkan kesombongan lu. Dan silakan teruskan judi lu, tidak usah meminta nasihat kepada siapapun. Bukan kami tidak bisa memberikan solusi atas sebuah pertanyaan yang lu ajukan, tapi jawaban itu akan menjadi kesia-siaan. Lebih baik hal yang kami sampaikan itu didengarkan sama orang-orang yang benar-benar mau berhenti dari judi online. Oke? Ya, Gitu ya, Jal. Udah, Gal. Buang-buang waktu, yang lain lebih baik. Iya bang. Iya Bung ya. Makasih ya atas sharing-sharingnya.